Hai semuanya, selamat datang di video aku yang terbaru. Di video ini aku bakal sharing tentang apa aja hal yang harus diperhatikan sebelum pindah kuliah dan sesudah pindah kuliah. Jadi sambil nonton video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. So let's get started. Nah, mungkin saat ini kamu itu sedang berpikir atau berencana untuk pindah kuliah. Entah saat ini kamu sedang berkuliah di PTN, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta. Dan ada beberapa hal yang benar-benar harus kamu perhatikan sebelum kamu memutuskan untuk pindah kuliah. Dan jangan sampai kamu menyesal karena kamu nggak tahu hal ini. Ini adalah pengalaman aku selama aku pindah kuliah dari universitas swasta yang ada di Surabaya dan pindah ke universitas swasta yang ada di Lombok. Nah, supaya teman-teman tahu infonya, aku mau sharing nih tentang apa aja sih hal yang penting itu. Yang pertama yaitu adalah timing. Di sini timing itu berkaitan dengan waktu. Nah, jadi teman-teman harus memperkirakan waktu teman-teman lulus nanti. Semisalnya saat ini tuh teman-teman udah semester 4. Nah, otomatis kan kalau udah semester 4, hitungannya 4 semester lagi bakalan lulus atau 2 tahun lagi bakalan lulus. Ada kemungkinan ketika kamu pindah dari universitas yang saat ini kamu tempati, pindah ke universitas tujuan kamu, ada kemungkinan kamu bisa lulus lebih lama. Itu sesuai dengan aturan-aturan dari universitas baru yang kamu bakal tuju. Karena tiap aturan dari universitas lama kamu dan universitas yang kamu tuju itu beda-beda. Nah, kalau untuk hitungan aku sendiri, aku tuh lulusnya itu sebenarnya di tahun depan, tahun 2022. Nah, tapi karena aku pindah kampus, jadi ada beberapa peraturan yang benar-benar berbeda dari kampus aku yang sebelumnya. Jadi aku lulusnya nanti di tahun 2023. Itu karena berkaitan dengan SKS. Di poin selanjutnya aku bakal jelasin bagaimana pengaruh SKS. Nah, yang nomor 2 yaitu lanjut semester atau tidak. Nah, sebelum kamu memutuskan untuk pindah kampus, kamu harus banyak-banyak bertanya atau menggali informasi. Bila perlu datang langsung ke kampusnya dan tanyakan. Kalau semisalnya saat ini kamu sedang semester 4 dan pengen pindah ke kampus tersebut, kamu harus tanyakan apakah kamu bisa melanjutkan semester tersebut atau harus mengulang lagi. Nah, contoh kecilnya aku sendiri saat di Surabaya, aku tuh sudah semester 5 dan akan menempuh semester 6. Ini adalah kesalahan aku tidak mencari informasi sebanyak mungkin tentang prosedur perpindahan kampus. Ketika aku sudah fix mengundurkan diri dari kampus yang ada di Surabaya dan ketika aku masuk di kampus yang aku tuju yang saat ini, nah ternyata aku tidak bisa melanjutkan semester 5 tersebut. Nah, kalau aku pindah kampus, aku mikirnya aku bakalan lanjut di semester 6. Ternyata itu salah besar. Jadi aku tetap mengulang di semester 5. Saat aku berkuliah di Surabaya, aku sudah menempuh 98 SKR di semester 5. Nah, ketika aku pindah ke kampus baru yang ada di Lombok, ternyata mahasiswa yang semester 5 itu SKS-nya itu 100 ke atas atau 100 lebih. Nah, sementara aku yang di Surabaya itu SKS yang aku tempuh itu 98 SKS. Nah, jadi ada perbedaan SKS-nya. Kira-kira dari 98 SKS atau dari semua mata kuliah yang aku sudah tempuh di Surabaya, itu kira-kira mana aja mata kuliah yang sama yang ada di Lombok. Nah, jadi itu kayak dicek ulang atau dikonversi. Kalau yang sama itu yang diambil atau SKS-nya diakui. SKS yang diakui yaitu 90 SKS. 8 SKS itu terbuang. Kenapa? Karena ada beberapa mata kuliah yang memang tidak ada di kampus tersebut. Itulah alasan kenapa aku belum bisa melanjutkan untuk masuk ke semester 6. Jadi mau tidak mau aku tetap mengulang atau mengambil lagi semester 5 yang ada di kampus tersebut. Dan yang ketiga yaitu kamu harus menggali informasi tentang mata kuliah yang kamu ambil. Dan kamu harus mencocokkan mata kuliah yang ada di univ kamu yang lama dan univ yang akan kamu tuju. Semisalnya di kampus lama kamu itu ada mata kuliah bahasa Inggris, sementara di kampus yang kamu tuju ini itu tidak ada mata kuliah bahasa Inggris. Itu artinya SKS dari bahasa Inggris tadi itu tidak diakui. Dan ada juga mata kuliah yang isinya sama
cuman namanya aja yang berbeda. Nah, contohnya ini mata kuliah yang aku ambil di Surabaya itu namanya Farmasi Komunitas. Sementara di universitas yang aku tuju ini itu namanya yaitu adalah KII, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Walaupun namanya berbeda, tapi isinya sama, tetap diakui oleh universitas yang kamu tuju. Jadi tidak dihilangkan SKS-nya, jadi kamu nggak perlu khawatir. Aku punya mata kuliah di Surabaya yang namanya fitokimia. Nah, di fitokimia ini aku belajar kromatografi. Nah, tapi karena di kampus aku yang baru ini itu mata kuliah fitokimia dan kromatografi ini itu dibedakan satu-satu. Sementara yang di Surabaya itu digabungin jadi satu. Ketika aku pindah, itu aku harus mengambil mata kuliah kromatografi. Nah, kalau fitokimianya aku nggak perlu ngulang karena sebelumnya aku udah ambil di Surabaya. Tetapi aku wajib mengambil kromatografi karena dia tuh terpisah dari fitokimia dan kromatografi. Nah, jadi mau nggak mau aku harus ambil lagi. Aku dapat informasi ini tuh tentunya dari universitas yang aku tuju. Jadi semuanya aku benar-benar gali ketika aku sudah pindah tersebut. Aku juga capek cari di Google, cari di YouTube, nggak ketemu-temu tentang informasi prosedur pindah tersebut. Jadi karena aku punya pengalaman, jadi aku sharing ke teman-teman semua. Yang keempat yaitu biaya kuliah. Nah, jangan sampai kamu nggak tahu berapa biaya perkuliahan di kampus yang bakal kamu tuju. Bisa jadi di kampus B itu ternyata lebih mahal daripada kampus kamu sebelumnya. Yang awalnya kamu pindah karena masalah biaya, tiba-tiba itu malah membuat kamu bikin tambah pusing lagi. Jadi sebisa mungkin kamu harus tahu berapa biaya yang dibutuhkan kampus yang kamu tuju. Dan yang kelima yaitu kualitas kampus. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk pindah, kamu harus mengetahui kualitas kampus dari kampus yang bakal kamu tuju. Oh ya, sebelum kita lanjut ke kualitas kampus seperti apa yang aku maksud, aku mau sedikit cerita kalau aku baru aja beli produk body care dari Scarlett. Ini dia, aku baru banget beli ini. Isinya masih banyak karena aku baru pakai beberapa hari yang lalu. Kalau kalian penonton lama aku, pasti kalian udah tahu aku kan sering pakai produk dari Scarlett. Nah, karena penasaran pengen cobain yang varian terbaru dari Scarlett yaitu Coffee, jadi aku coba buat beli si produk Coffee ini. Dan gak cuma beli body scrubnya aja, aku juga beli yang body shower varian si kopi ini. Ini tuh bener-bener baru dipakai beberapa hari lalu, baru habis segini. Aku bener-bener suka sama aroma dari varian terbaru ini. Ini tuh bener-bener aroma kopi. Kalau kalian pecinta kopi, kalian harus cobain varian kopi ini karena aromanya tuh atau wanginya tuh bener-bener khas kopi. Jadi serasa kita mandi pakai permen kopi. Ini tuh bener-bener wangi banget. Kalian tahu nggak? Boba, rasa cappuccino, rasa kopi itu benar-benar mirip banget sama ini. Ini tuh benar-benar segar dan aromanya itu juga khas. Dan kenapa aku suka pakai body care dari Scarlett? Karena selain aromanya yang enak, wanginya yang enak, dan dia tuh teksturnya itu tidak keras atau tidak lengket. Dan dia juga punya buliran-buliran halus dan gak sakit saat dipakai di tangan tuh. Aku tuh senang banget pakai aroma kopi ini tuh, wanginya bener-bener khas kopi. Kalau dibandingkan sama yang pomegranate, itu aku lebih suka yang aroma kopi ini. Padahal aku baru-baru pakai beberapa hari yang lalu. Dan juga sudah banyak selebgram, influencer, youtuber yang udah review produk ini. Jadi kamu harus coba. Produk ini juga mengandung glutathione dan vitamin E. Dia bisa mencerahkan kulit kamu dan juga bisa mengangkat kotoran yang ada di tubuh kamu. Mungkin saat ini kalian berpikir itu kan kopi, apa nggak lengket ya di tangan? Ini tuh sama sekali nggak lengket di tangan, dan dia bener-bener gampang banget mengangkat daki-daki yang ada di kulit kita. Ini tuh sama seperti packaging produk sebelumnya, cuma di sini warnanya tuh transparan. Bisa kelihatan kan isinya di dalam. Warnanya transparan dan warna coklat khas kopi, dan juga di sini ada barcode-nya. Sebelumnya itu nggak ada, sebelumnya itu hanya hologram saja, dan ini sudah ada barcode-nya, jadi gampang banget cek keasliannya. Dan untuk shower scrub-nya sendiri,
Itu shower scrubnya sama seperti varian sebelumnya, itu ada ada scrubnya di dalam, dan ini tuh juga aroma kopi, benar-benar khas aroma kopi. Selain itu juga dia tuh benar-benar nggak lengket di kulit saat dipakai, dan ada buliran scrubnya, gampang banget membersihkan kotoran yang ada di tubuh kita. Dia tuh sama sekali nggak lengket, abis gini dibilas air ya, jangan didiemin. Untuk packagingnya sendiri itu sama varian sebelumnya, cuman warnanya yang berbeda. Barcode-nya pun juga ada, kalau dulu kan hanya hologram, sama seperti yang ada di body scrub punya barcode. Dan untuk produk ini harganya juga sama, 75.000, sama seperti varian yang lainnya, 75.000 per item. Kalau kalian pengguna Scarlett, kalian pasti tahu kalau produk Scarlett itu sudah aman, sudah terregistrasi di Badan POM, dan dia no animal tested, aman untuk ibu hamil atau ibu menyusui. Dan aku tambah senang ketika tahu kalau Song Joong Ki adalah brand ambassador-nya Scarlett. Jadi aku tuh benar-benar merasa benar-benar bahagia banget. Kalau kalian fansnya Song Joong Ki, kalian pasti juga ikut seneng kan? Jadi buat kamu para fansnya Song Joong Ki, kamu harus cobain produk Scarlett yang varian kopi ini, karena ini tuh benar-benar aroma khas kopi. Dan supaya kulit kamu lebih maksimal, lebih lembab lagi, kamu harus menggunakan body lotion dari Scarlett di step terakhir. Aku udah cobain semua varian body lotion dari Scarlett, dan ini adalah body lotion Scarlett yang kesekian kalinya yang aku punya. Ini varian Freshie, dan ini benar-benar baru banget dibeli, baru beberapa hari yang lalu, sama seperti yang ini juga. Jadi kamu kalau pakai serangkaian body care dari Scarlett, kamu tuh harus coba semuanya biar hasilnya tuh lebih maksimal. Nah ini aku cobain ya. Ini body lotionnya benar-benar wangi banget. Ini setelah aku menggunakannya, ini tuh lebih cerah daripada yang ini. Nah buat kamu yang pengen kulitnya cerah, kulitnya bersih, kulitnya wangi, kamu harus cobain produknya Scarlett. Nah untuk produknya Scarlett ini itu harganya 75.000 per item. Dan buat kamu yang mau coba produk body care dari Scarlett, kamu bisa langsung cek link yang ada di description box. Di situ aku udah kasih link Shopee-nya, link Instagram-nya, jadi kamu bisa langsung klik dan langsung beli. Karena rugi banget kamu kalau nggak cobain varian kopi ini. Ini tuh wanginya bener-bener wangi banget. Kamu harus coba varian produk kopi dari Scarlett. Nah balik ke topik, kenapa kita harus mengetahui kualitas dari perguruan tinggi yang akan kita tuju? Karena ini tuh benar-benar penting untuk kedepannya nanti. Semisalnya nih kamu dari kampus yang awalnya udah terakreditasi A, kemudian kamu pindah ke kampus baru yang kamu bakal tuju, tapi kamu nggak tahu akreditasi di kampus itu seperti apa, kamu asal-asal pindah dan ternyata di sana akreditasinya misalnya B. Nah itu kan sayang banget nih kalau pindah dari kampus yang sudah terakreditasi A ke kampus yang terakreditasi B. Kalau menurut aku sendiri ya, itu sebenarnya akreditasi kampus itu emang penting, tapi kalau semisalnya ada beberapa mahasiswa yang emang dalam kondisi tidak memungkinkan dan harus terpaksa untuk pindah ke kampus tersebut walaupun dari akreditasi A ke akreditasi B, misalnya dia punya problem finansial atau problem masalah keluarga dan memang harus benar-benar pindah, ya menurut aku nggak apa-apa, karena dimanapun kita berkuliah, walaupun kampusnya itu terakreditasi A tapi orangnya nggak niat buat kuliah di situ, itu bakalan sia-sia gitu. Tapi kalau kampusnya biasa aja tapi orangnya tuh dengan serius berkuliah di situ, itu benar-benar hal yang benar-benar membuat dia nanti sukses. Dimanapun kita berkuliah itu tergantung orangnya, karena emas dimanapun dia berada bakal tetap jadi emas. Nah, kalau kamu sudah tahu semua asal-usul dari kampus yang bakal kamu tuju itu seperti apa, tahap selanjutnya yaitu kamu ke bagian administrasi atau ke bagian BAAK yang ada di kampus lama kamu. BAAK itu kepanjangannya yaitu Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan. Di sana kamu minta transkrip nilai dan surat keterangan pindah kampus. Sebelum kamu meminta administrasi tersebut ke bagian BAAK, pastikan kamu menyelesaikan semua tanggungan kamu yang ada di kampus tersebut, seperti SPP,
atau buku pinjam di perpustakaan, atau kamu punya alat praktikum yang pecah yang belum kamu ganti di lab, kamu harus sudah menyelesaikan semua tanggungan tersebut. Karena biasanya kalau kamu belum menyelesaikannya, kamu tidak bisa diberi transkrip nilai dan tidak bisa diberi surat keterangan pindah karena kamu punya tanggungan di kampus tersebut. Nah, itulah beberapa poin-poin penting yang harus kamu ketahui sebelum kamu memutuskan untuk pindah kampus. Dan semoga dari beberapa poin dan pengalaman yang aku sharing tadi itu bermanfaat bagi kamu. Dan jangan sampai kamu benar-benar fix mengundurkan diri dari kampus lama dan pindah ke kampus baru, dan kemudian di kampus baru itu kamu kaget ternyata kamu tidak bisa melanjutkan ke semester berikutnya, tapi malah disuruh mengulang lagi. Jadi kamu harus gali informasi tentang kampus yang bakal kamu tuju itu seperti apa. Jadi semoga setelah kamu nonton video ini kamu jadi punya gambaran dan gak bingung lagi mau ngapain. Itu saja dari video ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa beli produk Scarlett yang varian kopi, dan jangan lupa juga subscribe YouTube ini. Dan bye bye, sampai di ketemu video selanjutnya.